Bapak Ibu sekalian, kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pada kajian rutin kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa mengambil faedah dari kajian kita pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kajian kita sampai pada rukun nikah, perkara-perkara yang harus ada pada sebuah akad nikah. Tanpa adanya beberapa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, maka sebuah pernikahan dikatakan tidak sah. Pertama adalah adanya wali, yang kedua dua orang saksi dalam tanda petik yang adil, dua orang saksi, yang ketiga adalah ijab qabul atau akad, dan yang keempat adalah mahar. Empat perkara ini ya, menurut pengarang kitab ini, beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan tanpa adanya salah satu di antara empat perkara ini, maka suatu pernikahan dikatakan tidak sah. Pertama, harus ada yang namanya wali, baik itu wali nasab maupun wali sultan atau wali hakim. Wali nasab kemarin sudah kita jelaskan. Dan terkait adanya wali nasab, maka tidak diperkenankan jika ada wali yang lebih dekat kemudian menggunakan wali yang jauh, kecuali ada uzur yang syar'i. Jadi ketika misalnya ketika ada orang tua, ada bapak, maka tidak boleh yang menikahkan ini walinya adalah kakek, karena bapak lebih dekat dari kakek. Kemudian ketika ada anaknya, ketika ada saudara laki-laki, maka tidak boleh yang mewalikan itu kemudian paman,
Sementara yang lebih dekat yaitu saudara kandung, saudara laki-laki ini ada, sehingga kewalian dari paman padahal masih ada saudara kandung yang memungkinkan tidak ada uzur untuk menjadi wali, dengan kewalian paman maka perwaliannya tidak sah dan seterusnya. Kemudian harus ada 2 orang saksi, ini minimal, karena bagaimanapun semakin banyak saksi yang adil, saksi yang baik, yang menyaksikan prosesi akad nikah, maka itu akan semakin baik. Semakin banyak saksi yang menyaksikan akad nikah, maka itu akan semakin baik bagi pasangan suami istri itu. Meskipun di tempat kita kadang yang menjadi catatan, ya, ini kurang tepatnya adalah ketika akad nikah saksinya hanya 2 orang, sing penting ono, ya. Sementara ya pada prosesi di luar itu nanti pestanya yang diundang banyak sekali. Ini catatan untuk kita. Mestinya yang menyaksikan itu semakin banyak orang-orang soleh, orang-orang yang alim, orang yang baik, yang menyaksikan prosesi akad nikah. Mestinya itu akan semakin menjadi lebih baik. Sehingga catatannya ibu bapak, kalau kita ya punya anak perempuan, ketika menikahkan anak perempuan kita, maka ketika akad nikah upayakan saksi-saksi yang hadir itu saksi-saksi yang baik, bukan saksi yang fasik, ya, saksi-saksi yang sering melakukan terang-terangan, melakukan ya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian ya ada ijab dan qabul, ya, dan yang terakhir adalah adanya mahar. Terakhir kita bahas adalah hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan mahar. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini, terkait tentang mahar kemarin catatannya ada beberapa hal, ada banyak. Misalnya disunahkan untuk memperingan mahar, meskipun dari pihak laki-laki akan lebih baik jika mahar itu dengan sesuatu yang berharga dan lebih. Jadi dari pihak wanitanya, wanita yang terbaik itu adalah yang meringankan, memudahkan dalam urusan mahar, sehingga wanita tidak perlu meminta mahar yang cukup banyak. Tetapi dari pihak laki-laki, semakin banyak mahar yang diberi, maka itu tentu akan semakin baik. Jangan kebalikannya, yang perempuan pengennya banyak, yang laki-laki pengennya sedikit. Secara syariat mestinya yang perempuan mintanya sedikit, yang laki-laki inginnya banyak. Ini mestinya demikian, bukan salah dalam penerapan. Kemudian ya, mahar ini menjadi kewajiban yang mengikat. Ketika ada seseorang menikah, kemudian maharnya kebetulan non tunai, ya, maharnya misalnya dihutang. Dinikahkan, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya bernama Fulana dengan mahar emas 50 gram terhutang misalnya, ya. Banyak tapi dihutang, bolehkah? Boleh. Tetapi mahar ini tetap mengikat, harus diberikan. Bahkan ketika seorang laki-laki ya ingin mengumpuli istrinya dalam keadaan maharnya belum diberikan, maka seharusnya laki-laki telah memberikan sesuatu kepada istrinya. Ketika mahar ini kemudian belum diberikan, kemudian terjadi perceraian setelah pernikahan, jika wanita
ya sudah dikumpuli oleh laki-laki, oleh suaminya, maka mahar itu menjadi terhutang. Jika kemudian ya setelah pernikahan laki-laki itu meninggal dunia, maka mahar yang telah diberikan tetap menjadi milik pihak istrinya, dan istri itu telah mewarisi harta suaminya dengan ketentuan bagian sebagaimana syariat. Meskipun sang suami belum mengumpuli istrinya. Jadi ketika pernikahan sudah dilaksanakan, belum sempat ya sang suami ini berkumpul dengan istrinya, maka mahar tetap menjadi milik istrinya, tidak dikembalikan, dan sang istri ini menjadi ahli waris dari suaminya yang diterimanya sesuai dengan ketentuannya, meskipun si wanita ini belum dikumpuli oleh suaminya. Kemarin sudah kita sampaikan panjang lebar terkait ketentuan masalah ini. Baik ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya yang kelima adalah adabun nikahi wa sunnanuhu. Adab-adab dalam pernikahan dan sunnah-sunnahnya. Adab-adab dalam pernikahan dan sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah al-khutbatu, adanya khutbah. Khutbah dalam akad nikah. Jadi termasuk disunahkan ini adanya khutbah dalam akad nikah. Para ulama mazhab yang 4 ya cenderung menghukumi bahwa khutbah nikah ini hukumnya adalah sunnah, bukan rukun. Tetapi keberadaan khutbah nikah ini menjadi perkara yang disunnahkan, yaitu sebelum prosesi akad nikah maka diawali dengan khutbah atau yang sering disebut dengan khutbah nikah. Wahia ayyakula, yaitu ya seperti mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kalau di sini innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sering dijadikan sebagai pembuka ya, muqaddimah dalam sebuah ceramah, dalam sebuah pengajian. Ini sebenarnya teks asalnya adalah dari khutbah nikah. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Nasta'inuhu, kita meminta pertolongan kepada Allah, kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kita memohon ampunan juga kepada Allah Ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Wasayyiati a'malina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan amal kita. May yahdillahu fala mudhillalah, siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ketika ada seseorang telah Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang telah disesatkan, dibiarkan kesesatannya oleh Allah Ta'ala, fala hadiyalah, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Ini pentingnya tentang hidayah.
Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang paling berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kemudian ya dibacakan salawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai selesai. Kemudian thumma yaqra'u, kemudian membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna, dan jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali mati kalian tetap dalam keadaan Islam. Surat Ali Imran, Ali Imran bacanya, jangan Al Imran. Ali Imran ayat 102. Kemudian surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sampai Raqibah, sampai akhir ayat, ya, ayat yang pertama. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum sampai akhir. Ibu bapak, ini adalah ya termasuk kutipan khutbah nikah sebagaimana teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lima ruwiya annahu alaihi salatu wasallam qala, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, idza arada ahadukum ayyakhtuba li hajatin min nikahin aw ghairihi falyakul alhamdulillah ila akhir. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu diriwayatkan di dalam riwayat Tirmidzi, kemudian juga riwayat yang lain, dan disahihkan atau disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Talhisnya, bahwa Nabi mengatakan, ketika ada salah seorang di antara kalian ingin khutbah hajah, khutbah untuk suatu pernikahan, min nikahin, ya, misalnya untuk pernikahan. Siapa yang berkhutbah di antara kalian untuk suatu keperluan seperti pernikahan atau yang lainnya, falyakul, maka ucapkanlah teks di atas tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan sampai akhir. Itu yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu di antara sunnah dalam akad nikah adalah adanya khutbah nikah. Akad nikah ankahtuka wa zawwajtuka itu dilaksanakan setelah dilaksanakan khutbah nikah. Jadi khutbah nikah itu di awal, setelah itu baru pelaksanaan akad nikah. Yang kedua, ya, ini yang kedua ya, bukan ketiga. Karena yang angka yang di bawah ini juga ketiga, berarti ini yang kedua. Yang kedua, sunnahnya adalah walimah, mengadakan walimah. Walimah itu maknanya adalah ta'amul ursi, menyelenggarakan atau mengadakan hidangan makanan pada resepsi akad nikah. Itu namanya walimah. Walimah itu bahasa kitanya mengadakan kenduri atau makan bersama, itu walimah. Yang kedua, sunnahnya adalah menyelenggarakan walimah, adakan jamuan makanan pada prosesi akad nikah. Itu bagian dari sunnah. Mengadakan walimah hukumnya adalah sunnah.
Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf, seperti yang diriwayatkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf lamma tazawwaja, ketika Abdurrahman bin Auf ini baru saja beliau menikah. Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat ya, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah ya dengan seorang laki-laki Madinah yang cukup kaya raya. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, proses hijrah sampai di Madinah, setelah Nabi membangun masjid, lalu Nabi mempersaudarakan ya Abdurrahman bin Auf ini dengan seorang laki-laki di Madinah yang cukup kaya, kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Rabi. Ketika itu setelah dipersaudarakan, orang Madinah ini mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu ini sekarang menjadi saudara saya. Saya ini di Madinah orang yang sangat kaya raya. Kamu tahu, lihat hartaku cukup banyak. Karena kamu sudah menjadi saudaraku, maka hari ini separuh hartaku aku berikan kepada kamu. Separuh hartaku aku berikan kepada kamu. Saya punya beberapa istri. Nanti kamu lihat mana istriku yang engkau anggap paling menarik, aku ceraikan dan aku berikan kepada kamu untuk kamu nikahi. Ini ada sahabat yang begitu ya. Dan waktu itu Abdurrahman bin Auf ini orang yang berjiwa besar ya, bukan barangkali bukan seperti kita ya. Kalau kita ditawani begitu gimana kira-kira? Wah cocok, mbok cepet-cepet itu ya. Ya, Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan apa? Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau, cukup tunjukkan kepadaku di mana ada pasar, karena saya ini seorang pedagang. Maka kemudian ya Abdurrahman bin Auf tidak kemudian mengatakan, oh enggak, saya enggak mau, enggak. Dan tidak mengatakan, wah yuk gorene, ayo golek dihitung wae, enggak. Tapi belum mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana ada pasar. Maka ketika ditunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu sebuah pasar, dalam waktu beberapa minggu beliau Abdurrahman bin Auf ini sudah bisa mengumpulkan beberapa keping emas dari yang sebelumnya tidak punya apa-apa. Ini Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai ya orang-orang Madinah mengatakan, lau anna hajaran fi yad Abdurrahman bin Auf lakana dzahaban. Sampai orang Madinah mengatakan, kalau saja ada batu, ada sebongkah batu lalu diberikan ke tangan Abdurrahman bin Auf, maka tidak butuh waktu lama batu itu akan menjadi emas. Nah, ini bukan kemudian kita membayangkan disulap simsalabin, enggak ya. Barangkali dia akan menggunakan batu itu untuk apa sehingga menghasilkan uang. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf ini menikah, karena beberapa hari berikutnya Rasulullah melihat ya, Abdurrahman bin Auf memakai pakaian yang cukup bagus, kemudian ada bekas-bekas memakai za'faron, memakai minyak wangi. Maka kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah menikah? Abdurrahman mengatakan, ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan apa? Aulim, adakanlah walimah, walau bisyatin, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Adakanlah walimah, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ini oleh para ulama difahami bahwa mengadakan walimah, menyelenggarakan walimah pada pernikahan hukumnya adalah sunnah. Sebab Nabi langsung yang memerintahkan aulim, adakan walimah walau bisyatin, meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Kita bayangkan ketika itu Abdurrahman bin Auf baru saja bisa cari uang ya. Baru saja bisa cari uang.
Maka ketika itu Nabi mendorong adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Walimah, yang dimaksud walimah adalah ta'amul ursi. Walimah adalah makanan yang diadakan pada urs, pada prosesi akad nikah. Wa yajibu huduru man du'iya ilaihi. Kemudian diwajibkan untuk menghadiri, ya, bagi kaum muslimin menghadiri walimatul urus ini. Kaum muslimin yang mendapatkan undangan untuk menghadiri akad nikah atau prosesi pernikahan atau walimah nikah, maka diwajibkan untuk menghadirinya. Beliau pengarang kitab ini menggunakan kalimat wajibu, menjadi kewajiban. Setiap mukmin ketika diundang menghadiri walimah, menjadi kewajiban baginya untuk hadir pada walimah itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, man du'iya ila ursin au nahwihi falyujib. Barang siapa yang diundang, barang siapa yang diseru untuk menghadiri walimatul urs, ya, au nahwihi atau selainnya, falyujib, maka hendaklah ia mendatanginya, maka ia harus mendatanginya. Meskipun saya tadi buka di Syarah Nawawi, dia sudah disebutkan pada prinsipnya seorang mukmin ketika diundang untuk menghadiri walimah, maka mukmin yang diundang untuk menghadiri walimah itu hendaklah ia datang dengan 4 catatan. Pertama, yang mengundang itu adalah sesama mukmin. Jika yang mengundang itu sesama mukmin, maka menjadi kewajiban baginya untuk menghadirinya. Jika yang mengundang adalah seorang mukmin. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ketika belum menjelaskan hadis ini, belum mengatakan jika yang mengundang itu adalah bukan orang mukmin, maka menjadi mubah hukumnya untuk menghadirinya. Kalau yang mengundang itu adalah bukan orang mukmin, maka menjadi mubah untuk menghadirinya. Kenapa mubah? Karena ketika yang mengundang itu adalah orang mukmin, kita hadir ke sana dalam rangka untuk mendoakan kebaikan baginya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama baikum bainakum fi khair. Dan doa ini adalah untuk pengantin muslim. Sementara untuk pengantin yang bukan muslim, maka tidak ada anjuran untuk mengucapkan doa barakallahu laka tadi. Oleh karenanya ketika yang mengundang itu adalah muslim, ya, catatan tadi yang pertama adalah menjadi kewajiban hadir ketika yang mengundang itu adalah sesama orang muslim. Jika yang mengundang bukan muslim, hukumnya hanya menjadi mubah, ya. Yang kedua, ya, kalau di catatan yang tadi saya buka, ya, yang kedua, setelah yang mengundang itu muslim, catatan yang kedua, tidak ada lahwun, tidak ada kemungkaran pada akad nikah atau pada acara walimah tersebut. Yang mengundang adalah muslim. Yang kedua, tidak ada kemungkaran, ya, tidak ada kemungkaran, kemaksiatan pada acara walimah itu. Jika ada kemungkaran yang nyata, kemaksiatan yang nyata, maka menghadirinya bukan menjadi suatu kewajiban. Jika di sana ada kemungkaran yang nyata, ada undangan walimah, di situ disiapkan minum-minuman keras, ya.
Setelah minum minuman keras, di situ ada pentas, ya. Setelah minum, misal bisa berjoget riah misalnya. Ya, ini satu contoh saja. Yang ketiga, menjadi kewajiban jika orang yang mengadakan walimah itu mengundang kita secara khusus, baik melalui telepon atau dia hadir ke rumah kita, atau melalui surat undangan yang khusus ditujukan kepada kita. Kata beliau, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin beliau mengatakan, kalau ada orang mukmin mengundang kita, dia orang mukmin, ya, kemudian undangannya memang dikhususkan untuk kita, baik datang sendiri atau dengan telepon atau dengan surat undangannya khusus untuk kita, maka kita harus mendatanginya dalam keadaan kita mampu. Adapun jika undangan itu berlaku secara umum, tidak khusus untuk kita, undangan bersifat umum, maka kita tidak ada kewajiban untuk mendatanginya. Meskipun mendatanginya adalah sebuah kebaikan, tapi statusnya bukan menjadi fardhu ain lagi. Kalau undangannya secara umum, akan dilangsungkan pernikahan antara fulanah dengan fulan, anak fulan di rumah misalnya di tempat ini, ya, hari ini, tanggal ini, silahkan kaum muslimin untuk menghadirinya misalnya. Meskipun jarang ada yang begitu, ya. Tapi kalau ada undangan secara khusus ditujukan ke kita dengan telepon, dengan WA, dengan dengan surat undangan, jika memang khusus menyebut kita, maka kita, kata Syekh Utsaimin, menjadi wajib. Tapi kalau undangan itu hanya umum saja, diumumkan besok silakan datang ke sana. Siapa? Pokoknya kabeh sapa sing pengin hadir, maka itu bukan lagi menjadi kewajiban. Yang keempat, yang terakhir, jika kita tidak ada uzur seperti sakit, ya, kemudian ada acara-acara yang lain yang lebih penting dari undangan tersebut. Dengan 4 catatan tadi, menghadiri walimah maka menjadi fardhu ain. Sesuai dengan sabda Nabi, man da'a ila ursin au nahwihi falyujib. Barang siapa yang diundang untuk menghadiri walimatul urus atau acara yang semisalnya, maka menjadi kewajiban untuk menghadirinya. Wa yurakhasu fi adami khuduriha in kana biya lahwun au batilun. Ya, di sini pengarang kitab ini beliau mengatakan wa yurakhasu fi adami khuduriha. Kemudian diberikan rukhsah, diberikan keringanan fi adami khuduriha, untuk tidak menghadirinya, ingka nabiha lahwun, jika pada acara itu ada lahwun, ada kemungkarannya, au batilun, atau kebatilan padanya. Kita diberikan rukhsah, kata beliau, untuk tidak menghadiri walimatul urus jika pada acara walimatul urus itu ada lahwunnya, ada kemungkarannya, dan ada kebatilannya. Wa man da'ahu ithnani, barang siapa yang diundang untuk menghadiri walimah dengan 2 undangan, ya, seperti kita sering kan, satu hari dapat undangan beberapa undangan. Wa man da'ahu ithnani, siapa yang diundang menghadiri walimah di 2 tempat, quddima awwalahuma wajza ilahi dakwah, maka dahulukanlah yang pertama kali mengundang kita. Nah, ini rahasia kita dengan Allah, tidak ada yang tahu siapa yang mengundang duluan, jika di waktu yang sama, di jam yang sama, di tempat yang berbeda.
Ini biasanya ya yang sulit untuk didatangi dua-duanya. Ini kalau pernikahannya di gedung dengan jam yang sama, padahal tempatnya jauh. Satu di Magelang, satu di Ngadirejo. Jamnya sama persis, jam 10 sampai jam 11. Padahal ya kalau di gedung ini datang sebelum juga gimana? Tidak memungkinkan ya. Datang sebelum acara kok nggak sih? Nanti temannya ada yang WA kurang mateng kok wis teko toh misalnya. Nanti ketika sudah telat juga ndak enak. Kita ndak enak, yang kita datangi juga ndak enak, wis ra ono popo misalnya. Maka kalau ada dua undangan di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, kuddima awwalahuma wajhan. Dahulukanlah yang lebih dulu mengundang kita. Ini kaidah ya, eksekusinya ya itu rahasia antara kita dengan Allah ya. Kadang kita milih wah kono wae, nek kono menune luwih oke ya. Nek kono menune luwih sithik. Kita tidak begitu. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh beliau, dahulukanlah yang lebih dulu mengundang. Dan sekali lagi ini hanya yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbohong dengan teman, berbohong dengan saudara, tetapi yang tahu mana yang mengundang terlebih dahulu itu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, kalau ada dua undangan di waktu yang sama, maka dahulukan yang lebih dulu mengundang kita. Baik ibu bapak, kita jeda azan dulu karena sana ada. Baik ibu bapak, kita lanjutkan. Barang siapa yang diundang dengan dua undangan di waktu yang sama, maka dahulukanlah yang lebih dahulu mengundangnya. Wa yud'a ilaiha ya, wa yad'a lahal fuqara'u kal aghniya. Kemudian disunahkan juga ketika mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah, diundang pula orang-orang fakir sebagaimana juga diundang orang-orang yang kaya. Mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah, undangan itu tidak hanya ditujukan kepada orang yang kaya saja, tetapi juga undangan mestinya ditujukan kepada orang-orang yang fakir juga. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan syarrut ta'ami, seburuk-buruk makanan itu adalah ta'amul walimati, makanan walimah, yamna'ha mayyatiha, di mana orang-orang yang ingin mendatanginya justru tidak diundang. Wa yada'ilahya mayya'baha, sementara orang-orang yang tidak menginginkan makanannya justru mereka yang diundang. Nah, ini kinayah ya, ini kalimat kias. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah, di mana yang diundang justru orang-orang yang tidak menginginkan untuk makan hidangannya, sementara yang menginginkan untuk menikmati hidangannya justru mereka bukan orang yang diundang. Sekali lagi ini bahasanya pakai bahasa kiasan. Yang diundang hanya orang yang kaya saja, sementara yang miskin tidak diundang. Maka beliau mengatakan ini bukan berarti kemudian larangan mengundang orang yang kaya, tidak demikian. Tetapi turut diundang pula orang-orang yang miskin sebagaimana orang-orang kaya itu mereka diundang. Ketika undangan menyasar pada orang-orang yang kaya, diundang juga orang-orang yang miskin. Ketika walimah itu yang diundang hanya orang yang kaya-kaya saja, sementara yang miskin tidak diundang,
maka makanannya menjadi makanan yang terburuk menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man la yujibu da'wata, dan barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, siapa yang tidak menghadiri undangan walimah padahal yang mengundang adalah orang Islam, orang atau sesama muslim. Yang kedua, sudah diundang secara khusus, ya, sudah dengan undangannya sudah bainim misalnya, yang mengundang sesama muslim, undangannya sudah secara khusus, tidak ada lahwun, tidak ada kebatilan pada akad nikah, pada walimah itu. Sementara kita tidak ada uzur, kondisi sehat, tidak apa-apa, kondisi memungkinkan untuk hadir, tetapi kita tidak menghadirinya, faqad asallaha wa rasulah, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya. Ini siapa yang diundang untuk menghadiri walimah, tidak ada uzur, tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk tidak menghadirinya, tapi sengaja untuk tidak menghadirinya. Orang yang seperti ini telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya. Wa man du'iya wa huwa shaimun ajaba da'wata, siapa yang diundang untuk menghadiri walimah sementara ia dalam keadaan melaksanakan puasa, yaitu puasa sunnah. Saya kira tidak ada, ya, kalau kemudian ada yang menyelenggarakan walimah kok di bulan Ramadan, sing diundang men ora do dahar, ya, men ngirit misalnya, ya. Saya yakin tidak ada ini. Biasanya undangan walimah itu ya tidak di bulan puasa. Maka siapa yang diundang untuk menghadiri walimah sementara ia dalam keadaan berpuasa, ajaba da'wata, maka ia tetap diharuskan untuk menghadirinya, tetap diharuskan untuk menghadirinya. Wa in sya'a akala in kana saumahu tatawuan, ketika nanti dia menghadiri walimah sementara ia dalam keadaan berpuasa sunnah, jika ia mau ia bisa membatalkan puasanya lalu kemudian makan. Hitung-hitung iman-iman wis ragat misalnya, ya. Ini selama puasanya adalah puasa sunnah. Kalau puasanya adalah puasa sunnah, maka orang yang diundang menghadiri walimah ini tetap ada kewajiban untuk hadir, karena 4 catatan tadi tidak ada. Yang undang muslim misalnya, kemudian diundang secara khusus, ya, tidak ada kebatilan, kemudian dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya mampu untuk menghadirinya. Meskipun ia dalam keadaan melaksanakan puasa, maka ia tetap hadir. Jika puasanya adalah puasa sunnah, ia boleh memilih antara ia hadir lalu ia makan, membatalkan puasanya, wa insya'a, tetapi jika ia tidak memilih seperti itu, ia boleh hadir da'a, lalu mendoakan kepada kedua mempelainya, wa kharaja, kemudian berlalu meninggalkan majlis walimah itu, tetapi tetap hadir. Ya, ini prinsipnya bukan prinsip ekonomi, ya. Ini prinsipnya prinsip ibadah. Hadirnya adalah untuk mendoakan, meskipun hanya dengan untaian kalimat muga-muga apa biasanya? Muga-muga sakinah. Nah, ini biasanya muga-muga sakinah, ya. Itu sudah bahasa yang biasa. Kita hadir itu, Ibu Bapak, menghadiri walimah itu niat itu menghadiri atau melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain.
Kita ya bahasa Jawanya kondangan, itu kita niatkan bagian dari melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan direct yang mengundang, tapi karena kita melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian yang hadir itu banyak orang-orang yang baik, kemudian yang ngundang itu merasa merasa berbesar hati, wah sing tak undang wong pirang-pirang, orang alim semuanya. Jangan GR. Mereka itu hadir karena melaksanakan perintah Rasulullah. Hadirnya karena melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun dalam keadaan berpuasa, melaksanakan puasa, maka kalau itu puasanya sunnah, boleh memilih antara dua hal. Pertama, datang ke situ lalu membatalkan puasanya, menikmati hidangannya, lalu mendoakan. Atau kalau memang dia ingin meneruskan puasanya, hadir di situ, kemudian mendoakannya, lalu kemudian pergi. Jika dibolehkan nyangking ya kena, nek ora izin itu. Nek dulu kan berkat. Ya, saya masih kecil itu kan ibu saya punya kacu, ya bukan sapu tangan, kacu khusus untuk ya berkat itu. Jadi kacu itu baunya berbeda dengan kacu-kacu yang lain. Jadi kacu itu ambune mambu emping itu ya masih kecil itu, khusus untuk kondangan. Nah, sekarang sudah tidak ada ya, karena sudah dipakai wadah-wadah yang bagus-bagus ya. Jadi pada prinsipnya menghadiri itu melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Alasannya adalah liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza du'iya ahadukum falyujib. Jika kalian diundang untuk menghadiri undangan seperti walimah misalnya, falyujib, maka hadiri undangannya. Wa in kana shaiman, jika memang ia berpuasa, ya, jika kalian berpuasa, falyusolli ayyad'u, maka doakanlah mempelai itu. Kita diundang menghadiri walimah, kita berpuasa, kita tetap datang, lalu kita mendoakannya. Wa in kana muftiran falyut'im, jika memang berkehendak untuk membatalkannya, maka nikmatilah hidangannya. Memilih antara meneruskan puasanya dengan hanya mendoakan atau membatalkan puasanya lalu kemudian ikut menikmati hidangannya, dua-duanya opsi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih utama? Kita diperintahkan memilih di antara keduanya. Tidak usah tetap pun yang paling utama, tidak usah memaksa jawaban ya. Kita dipersilahkan memilih di antara keduanya. Karena kita menghadiri walimah itu kita dalam rangka melaksanakan perintah Nabi. Sementara yang menyelenggarakan walimah melaksanakan perintah Nabi, aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi antara kalau orang yang berpuasa antara tetap meneruskan puasanya ya, kemudian pergi dan hadir di situ membatalkan puasanya, menikmati hidangannya, dua-duanya ada opsi pahala. Ibu bapak, kadang pertimbangan kita salah. Kadang kita itu memilih sesuatu yang kita anggap lebih baik, tetapi ternyata ada kebaikan di sisi yang lain. Satu contoh, ini contoh lain, satu contoh. Ini kita dalam rangka ingin bahwasanya kadang-kadang apa yang kita anggap lebih baik itu ternyata bukan sesuatu yang baik. Ada kebaikan yang lain. Dalam hadis yang sahih itu disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, di Syarah Taisirul Alam disebutkan panjang lebar bahwa ada beberapa sahabat ya bersama Nabi ini melaksanakan perjalanan yang jauh, safar.
Dan pada waktu itu mereka berpuasa wajib di bulan Ramadan. Satu rombongan. Sementara ketika seseorang sedang melakukan safar, maka ia diperbolehkan untuk berbuka, membatalkan puasanya dan mengganti di waktu yang lain. Yang ingin tetap melanjutkan puasanya diperbolehkan. Maka dalam sebuah perjalanan yang jauh, maka kemudian ya di tengah perjalanan itu ada orang yang tetap melanjutkan puasanya, sementara ada yang membatalkan puasanya. Nah, di situ kemudian ketika Rasulullah dan para sahabat istirahat di tengah perjalanan, kemudian orang-orang yang berpuasa mereka jatuh dan lunglai karena kondisinya panas, haus, lapar. Yang puasa itu udah pucat dan mereka lunglai, hanya duduk dengan lemah, sehingga harus digotong oleh orang yang tidak berpuasa. Sementara yang tidak berpuasa, mereka cekak-ceket mendirikan tenda, kemudian ya menyembelih kambing, nyari kayu, kemudian masak untuk kemudian masak untuk disiapkan bagi mereka dan menolong orang-orang yang berpuasa ini. Sebagiannya nanti untuk berbuka puasa. Rasulullah SAW melihat kondisi seperti itu beliau mengatakan apa? Hari ini orang yang tidak berpuasa telah memborong semua pahala. Hari ini orang yang tidak berpuasa memborong semua pahala. Mereka bisa mendirikan tenda, mencari air, mencari kayu, memasak, sementara yang berpuasa hanya apa? Lemes, lendian, rakuat popok, angop mau serakuat, mergo saking lemes. Maka Nabi mengatakan hari ini orang yang tidak berpuasa telah memborong pahala. Ini satu contoh kadang-kadang mungkin benak kita, yo tetap utama sing puasa, riwangi sampai lemes demi menjalankan perintah Allah. Tetapi ternyata Nabi mengatakan hari ini orang-orang yang tidak berpuasa telah memborong pahala. Riwayat yang lain, hari ini pahala diborong oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Maka kita kembali kepada orang yang tadi berpuasa sunnah kemudian diundang untuk menghadiri walimah. Jika puasanya puasa sunnah, ya kita boleh memilih di antara dua hal. Apakah kita tetap akan melanjutkan puasanya, masuk mendoakan lalu pergi, atau kita membatalkan puasa kita lalu menikmati hidangannya. Dua-duanya tetap berpahala. Kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik. Bayangkan jika kemudian orang yang sudah menyelenggarakan walimah itu sudah nyembelih sapi ini gede, hidangannya banyak, kebetulan yang diundang 1000 orang, 998 orang puasa sunnah semuanya, ya. Yang makan hanya 2. Betapa kok iman betapa kecewanya ini orang yang karena sudah melaksanakan perintah Nabi, aulim walau bi syatin. Ini saya perpanjang karena memang menghadiri walimah ini hukumnya adalah wajib menurut mazhab Imam Syafi'i dengan 4 catatan tadi. Yang mengundang adalah muslim, yang kedua kita diundang secara khusus, by name, by telepon misalnya, yang ketiga tidak ada kemungkaran padanya, dan yang keempat kita ada kemampuan untuk menghadirinya. Yang ketiga i'lan non nikah bidufin wa ghina'in mubahin. Yang ketiga mengumumkan pernikahan dengan bidufin, dengan duf. Duf itu apa namanya? Alat musik ya. Kalau sekarang namanya rebana ya. Alat musik yang tongbrung, nongbrung itu ya, tongdung itu. Sebagian ulama mengatakan laisa bi jalajil, yang tidak ada jalajilnya. Jalajil itu yang jreng tung jreng.
Sebagian ulama akan begitu. Duf yang murni mutlak diperbolehkan adalah yang tidak ada jalajilnya, laisa bi jalajil. Jalajil itu yang itu cereng jerung. Duf yang murni itu yang mayoritas ulama memperbolehkan. Di luar itu terjadi khilaf di kalangan para ulama antara membolehkan dan tidak membolehkan. Sekali lagi ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang duf yang tong dung itu mayoritas ulama membolehkannya. Maka i'lan nikah, mengumumkan pernikahan ini bidufin dengan duf, wa ghinain mubahin, dan nyanyian yang mubah yang diperbolehkan. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan faslun ma bainal halali wal harami dufu wasautu. Pasal yang membedakan antara halal dan haram adalah duf dan saut dan puasa dan suara atau nyanyian. Artinya pasal yang membedakan bahwa fulan dengan fulanah itu sudah resmi nikah atau belum, itu ketika ada duf yang dibunyikan. Orang Jawa dulu mengatakan kae wis halal wong wis gantung speaker. Itu kalau orang Jawa dulu mengatakan. Ya, barangkali tampil dari kalimat ini menandakan apa? Pernikahannya sudah diiklankan sehingga sudah diketahui oleh banyak orang. Dan yang keempat, barangkali yang terakhir kita baca malam hari ini, yang keempat adalah ad-du'a lizaujaini, doa untuk kedua mempelai. Liqauli Abu Hurairah, ini berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insan idza tazawwaja qala. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan ucapan selamat kepada seseorang ketika melangsungkan pernikahan, qala, maka Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa ini menjadi sunnah untuk kita hafal. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kamu. Wa baraka alaika, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas kamu, ya, atas kamu. Artinya mendoakannya sampai 2 kali. Wa baraka alaika, keberkahan atas kamu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah taala mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini doa yang diucapkan. Paling tidak ya kita mengucapkan barakallahu laka misalnya, sambil nyalami ya, mempelai itu kita ucapkan barakallahu laka ya, barakallah ya misalnya. Itu sudah mengucapkan kalimat supaya apa? Ia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bacanya terbata-bata, lama selak didorong burine, salaman suwi sik tandungonya barakallahu laka, wah pokok cepet burine selak nyurung-nyurung ya. Kalau cukup lengkap bagus ya, tapi seandainya mungkin ya kita ucapkan dengan keras barakallahu laka, selanjutnya kita ucapkan dalam hati misalnya, boleh. Ini doa yang dianjurkan ketika mendoakan kepada mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini bagus juga diucapkan kalau ibu bapak misalnya dimintai sambutan dalam pernikahan. Ini doa yang tepat, bukan selalu Robbana atina itu lagi ya, nanti habis itu datang ke kematian itu lagi doanya ya, bar itu acara lain lagi itu lagi doanya.
Ya, masing-masing ada doa yang tertentu jika memang Nabi SAW telah mengajarkan doa itu. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan, dan barangkali ini yang terakhir sebelum Ramadan, karena hari Sabtu besok insya Allah kita sudah memulai puasa Ramadan. Monggo ibu bapak masih ada beberapa waktu dipersiapkan, dan yang tidak kalah penting, kebiasaan para salafus saleh dulu itu mereka punya planning, rencana dan tekad. Ada yang diantara mereka, saya Ramadan ini akan menghatamkan Al-Quran 2 kali misalnya. Ada yang lain, saya Ramadan ini mau sholat tarawih full berjamaah senajan ngantuk. Karena tarawih dan ngantuk itu sahabat dekat, ya, sulit dipisahkan, ya, tarawih dan ngantuk itu. Punya target, saya Ramadan ini mau buat bingkisan, ya, bingkisan 15 bingkisan, 15 kresek, tak weke fulan. Ya, sak kresek isine lengo 2 kilo, gandum 2 kilo, gula 2 kilo, men ketok megruk gede ya keimi 2 wadah misalnya. Ini biasanya rahasia mak-mak yang begitu, ya, supaya ketok rada gede bungkusannya, ya. Tapi ada target. Saya kira di antara kita mesti punya target, dan targetnya bisa jadi berbeda-beda. Kita berkesudahan kepada Allah, kalau kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan, menukil perkataan seorang ulama, Imam Al-Ajuri, yang mengatakan kalau kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan, kemudian kita punya 3 hal. Pertama, jujur kepada Allah, niatan kita memang tulus karena Allah. Yang kedua, dilakukan dengan sungguh-sungguh, diupayakan dengan maksimal. Yang ketiga, sambil berdoa kepada Allah. Maka insya Allah keinginan kita untuk melakukan kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sampai di sini semoga bermanfaat. Segala kesalahan kekhilafan semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oh, nggih. Yang syarat untuk hadir pada undangan walimah tadi kan ada undangan yang bainin, Pak. Nggih. Misalnya kantor itu biasanya tidak bainin, Pak. Misalnya keluarga besar kantor. Nggih. Nah, ngaten. Tergantung kita menerjemahkannya. Ya, kalau kita menerjemahkannya itu menjadi sebuah keluarga besar, ya, keluarga besar, barangkali itu menjadi khusus untuk kita karena disebut keluarga besar, misalnya keluarga besar SD Negeri 1 misalnya. Nah, itu kan tentunya yang merasa keluarga besar akan menjadi bagian dari itu. Tetapi yang dimaksud di sini umum itu jika orang-orang menyelenggarakan walimah mempersilakan siapa yang hadir tanpa ada ketentuan siapa-siapa yang ingin hadir. Di desa sekarang ada begini, ada model walimah pertama, ada yang pasang teratak terus ngundang. Kalau ada pasang teratak kemudian ngundang, yang diundang hadir. Tapi ada model yang kedua, pasang teratak ora undang-undang. Tapi nek sing teko ya dilayani, sing ora teko ya ora apa-apa. Barangkali yang kedua ini, pasang teratak berarti mengundang. Tapi siapa yang diundang? Siapa yang diundang? Tidak jelas. Nah, yang kedua ini barangkali yang kemudian teranggap undangan tapi tidak secara khusus. Tapi ketika kemudian di sebuah perkantoran dengan menyebut keluarga besar misalnya, saya lebih cenderung itu kepada masuk dalam khusus, ya, karena barangkali itu untuk mempersingkat penulisan penulisan
nama dan nama. Kalau tidak ada kaitan, ya tentunya tidak akan berani mengundang seperti itu. Allah alam bisawab. Tetapi yang khusus, ya secara khusus itu memang sudah tercantum dalam undangannya. Kalau kita undangan untuk hadir kemudian titip. Kita tidak hadir, kita titip bolehkah? Boleh. Semakin besar titipannya semakin boleh. Ya. Ketika kita kemudian tidak hadir, kita titip bolehkah? Boleh. Titipo sing kathah, ya. Apakah kemudian itu sudah dianggap sebagai hadir? Itu yang nanti dulu, ya. Karena itu kan ada kajian fikih. Karena intinya adalah bukan pada amplopnya, tapi hadir dan mendoakan, itu yang paling utama. Tadi saya sampaikan, saya tandaskan beberapa kali kalimat saya, kita hadir itu dalam rangka melaksanakan perintah Nabi, bukan yang lain. Adapun kemudian kita tidak bisa hadir, kemudian kita memberikan amplop, bolehkah? Boleh. Apakah termasuk kebaikan? Insya Allah termasuk kebaikan. Ya, karena begini, semua yang kita lakukan dengan niat yang baik, selama tidak melanggar aturan syar'i, maka tetap akan dicatat sebagai kebaikan. Tetap akan dicatat sebagai kebaikan. Bolehkah? Boleh. Baikkah? Baik. Tapi kalau kemudian itu direken sama dengan hadir, itu yang secara fikih itu yang tidak disamakan. Karena hadir itu pada intinya adalah menghadiri undangannya, kemudian mendoakan kepada mempelai itu. Kita bayangkan ngundang orang 1000, yang hadir 10 orang, masing-masing 1 orang bawa amplop yang banyak, ya, sejumlah orang yang itu. Ini saya kira yang mengundang pun tidak akan mengatakan palahane segone tak pangan dewet, enggak, tetap akan ada kecewa di dalam hati. Yang diundang 1000, yang hadir 10, masing-masing orang 10 itu mewakili 100 orang. Wong siji nggo amplop 101 dirinya dan 100 yang diwakilinya. Saya kira yang mengundang juga tidak akan mengatakan palahane, enggak, akan ada kekecewaan. Karena Nabi mengatakan tadi aulim walau bisatin, adakanlah walimah. Kalimat adakan walimah itu apa? Untuk mengundang orang lain untuk hadir, supaya apa? Mendapatkan doanya agar mempelai itu mendapatkan keberkahan. Tetapi dengan cara kita uzur lalu menitipkan amplop, bolehkah? Boleh. Apakah baik? Baik. Tetap tercatat sebagai kebaikan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Hanya kebaikan itu tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena ada yang ekstrim, ya tetap rakeno, tetap oleh ganjaran. Enggak, tetap ada pahala. Tentang memberi nama pada amplop. Ada yang mengatakan mulai keikhlasan. Ada yang mengatakan ya jeneng model absen. Ya, jadi kasih nama dan tidak kasih nama itu tidak ada ketentuan yang melekat, kembali kepada kemaslahatan. Jika kemudian menuliskannya dengan maksud tertentu, sukmen diwaca, wong anaknya aku hurung do dadi nganten, sok nek kondangan tenggonaku ya men apa terusannya? Men podo. Nah, itu yang kemudian. Jadi begini, kita kembalikan pada konsep awal. Kita hadir itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun wis ditulisi gede pakai huruf kapital, ya, dan pulpen itu pulpen untuk tanda tangan pejabat. Tulisannya kuandel gede 100.000, tapi besok ternyata ketika kita undang pancen gede ora ndek duit ya ming 20.000, ya sudah ndak apa-apa.
ya, karena memang itu tidak ada ketentuan secara syar'i. Artinya apa kemudian ditulis itu akan mengurangi nilai kembali ke hati kita. Kita punya begini, kita punya satu komitmen seperti firman Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik dalam apapun, meskipun dalam kondangan, meskipun sana itu ditulisi kandel-kandel, kita tidak ditulisi. Sing ditulisi itu ming 100.000, kita tidak ditulisi 200.000. Kalau kita ikhlas kebaikan itu, Allah pasti akan membalas. Pasti akan membalas. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, sesungguhnya kebaikan itu pasti akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falah. Demikian juga ketika kita berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada kita. Amal akan dibalas, balasan amal itu tidak akan salah alamat. Beda dengan COD. Ya, kadang-kadang COD itu salah alamat. Tapi kalau pahala kita berbuat baik, balasan itu tidak akan salah, tidak akan menyasar pada orang lain, pasti akan kembali kepada orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Allah alam bisawab. Demikian, nggih. Oke. Tradisi kita itu ada acara dua, walimahan dan istilahnya undangan. Biasanya undangan walimahan, Ya. undangan itu tahu apakah undangan itu termasuk walimahan. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ketika kita datang walimahan tidak ada kemaksiatan, tapi ini hasil dari kemaksiatan karena gerbekan. Nah, boleh nggak? Oke. Pertama, undangan tadi ada undangan seremoninya dan ada di luar seremoni. Apakah dua-duanya menjadi undangan walimah? Iya. Karena meskipun bukan seremoni, itu adalah makanan yang dibuat dalam rangka, kan ngeten, dalam rangka resepsi akad nikah. Dalam rangka resepsi akad nikah. Meskipun di riwayat yang lain sehari, 2 hari, 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah termasuk riya. Itu di riwayat yang lain. Artinya ketika kemudian kita hadir bukan pada acara seremoninya, tapi hanya kondangan makannya saja, apakah termasuk walimah? Ya, itu termasuk undangan untuk menghadiri walimah. Ya, kita menghadiri walimah itu akan lebih bagus kita tetap mendoakan kepada mempelainya, baik langsung maupun kepada orang tuanya. Nah, dito nganteni keran jero wis titip donga wae ya, muga-muga sakinah warahmah. Sana kemudian datang meneng-meneng mangan Bali. ini kayak apa saja ya, seteko langsung mangan, bar itu glogean kemudian pulang. Tetap kita sempatkan memberikan doa, meskipun ketika tidak bertemu dengan mempelainya ya lewat orang tuanya, sendiri dong ayah, semoga-moga sakinah ya, turun ya. Itu salah satu di antara bagian kita menghadiri walimah. Yang kedua, terkait tentang tadi ada karena grebek suro, grebek lain suro itu. Begini, kita kalau itu memang walimah, kita datang itu karena walimahnya, bukan yang lain. Artinya ketika ia melakukan suatu keburukan pada acara itu, ya terkait walimah itu, maka keburukan itu menjadi tanggungan dia, bukan menjadi tanggungan kita. Karena dia sedang melaksanakan walimah, maka kita hadir untuk menghadiri walimahnya. Biarkan kesalahan, keburukan itu menjadi beban tanggungan orang yang bersangkutan, sehingga kita hadir itu hanya untuk menghadiri walimahnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Masalah orang mengatakan wah kayak nganu kain, itu bukan urusan kita.
Urusan kita itu mereka kemudian dinikahkan menjadi pasangan suami istri, maka kita berkewajiban untuk mendoakannya. Urusan lain itu sudah urusan. Nanti kalau urusan itu panjang, kayak nganu leh rembo kali tuku iwak to mau panjang sekali nanti. Sehingga nanti akan banyak hal yang justru menjadikan madharat ketika kita menghadiri walimahnya. Wallahu alam bisawab. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.